Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tiga Laki. Jumpa lagi kita di channel Inspirasi dan Informasi. Tetap masih kita bicara tentang pahlawan. Di bulan Agustus ini adalah bulan kelahiran Republik Indonesia. Banyak pejuang yang tidak dikenal. Setelah Akmal, ada pejuang asal Kumbring, Abdul Razak, sang birokrat yang namanya tidak tersebar luas. Pejuang asal Kumbring, Abdul Razak, sang birokrat yang terlupakan. Nama residen Abdul Razak terpatri menjadi nama jalan di kota Palembang, Sumatera Selatan. Meski demikian, belum banyak yang mengetahui sosok pahlawan berdarah Kumbring ini. Lahir dan besar di Desa Rasuan, Ogan Kumbring Ulu Timur, membuatnya mewakili sosok pejuang dari daratan Kumbring. Di usia yang tidak muda lagi, ia pun dikenal sebagai sosok birokrat yang bergerilya dari organisasi satu ke organisasi lain. Sosok pejuang yang disebut sebagai pejuang senior ini tidak segan-segan berkumpul dan berjuang dengan pejuang yang lebih muda di bawahnya. Abdul Razak kelahiran tahun 1891. Jika dibandingkan Soekarno, ia pun lebih tua 10 tahun. Meski demikian, hal tersebut tidak membuatnya canggung atau malah berhenti berjuang. Hidup di keluarga bersirah, Abdul Razak lebih banyak belajar otodidak sekaligus menduduki beberapa jabatan penting. 2 tahun ia menjadi Menteri Balasting di Tebing Tinggi. 2 tahun kemudian, di tahun 1914 sampai 1916, ia menjadi Menteri Polisi di Sololangun Rawas. Dan dari 1919 sampai 1925, ia menjadi Demang di beberapa tempat di Sumatera Selatan. Dari segi pendidikan, Abdul Razak tidak berpendidikan tinggi. Ia lebih suka belajar secara otodidak di organisasi-organisasi pemudaan dan partai di Sumatera Selatan. Di masa kependudukan Jepang, ia pun aktif di Partai Indonesia Raya. Meski setelah kemerdekaan, ia bersama Akagani membesarkan Partai Nasional Indonesia atau PNI di Sumatera Selatan. Pada tahun 1942, Abdul Razak juga sempat ditahan tentara Jepang. Ia mengalami penyiksaan di penjara, sama seperti halnya tawanan perang lainnya, namun ia tidak berlangsung lama. Abdul Razak ditahan dan disiksa hanya beberapa bulan dan kemudian dibebaskan. Setelah dibebaskan, kembali menduduki jabatan pemerintahan Muarenim. Kembali bersama Akagani, ia memimpin Palembang Hokokai. Kedua tokoh ini bisa diibaratkan seperti halnya Soekarno dan Muhammad Hatta untuk Sumatera Selatan. Kedua, menjadi pasangan pejuang yang saling melengkapi dari penjajahan zaman Jepang. Abdul Razak lebih banyak berkontribusi atas pengalaman birokratnya. Peran keduanya, baik Akagani dan Abdul Razak, di Kepresidenan Palembang sangat penting, yaitu menyusun konsep pemerintahan bangsa Indonesia, mengumumkan kemerdekaan, dan membentuk pemerintahan lokal dalam Kepresidenan Palembang. Sebagai negara yang baru terbentuk, dibutuhkan pengetahuan dan pengalaman guna membentuk struktur pemerintahan baru di tingkat daerah. Pertimbangan Akagani sangat tepat menempatkannya sebagai wakil kepala pemerintahan. Jika melihat pejuang lainnya yang lebih berpendidikan, misalnya Dr. Emisa yang berpendidikan Dr. Gigi, Akagani lebih memilih Abdul Razak karena pengalamannya di birokrat. Perannya menyebarluaskan kemerdekaan, penyebarluasan berita kemerdekaan menjadi sangat mendesak setelah proklamasi 1945. Karena itu, Akagani memilih Abdul Razak sebab keterikatan birokrat hingga tingkat marga. Selain itu, pemilihan Abdul Razak karena telah dikenal sebagai sosok pemimpin selama ini. Dengan jejaring tersebut,
Abdul Razak berperan menyebarluaskan berita kemerdekaan hingga pelosok daratan. Abdul Razak pun memanggil tokoh-tokoh lokal di Palembang dan menyebarluaskan berita kemerdekaan hingga menyerahkan kepercayaan kepada tokoh-tokoh lokal membentuk pemerintahannya. Baru pada tanggal 25 Agustus 1945 berlangsung pengibaran bendera merah putih di kantor Ledeng yang juga dihadiri perwakilan tokoh-tokoh lokal. Menariknya, meski belum ada SK dari pemerintah Indonesia baru sebagai pemimpin kepresidenan, rakyat sudah melegitimasikan kedua pemimpin ini. Pada menyusun pemerintahan pasca kemerdekaan, Aka Gani pernah ditunjuk menjadi gubernur muda subprovinsi Sumatera Selatan. Posisi kepala kepresidenan Palembang kemudian dialihkan pada Dr. M. Isa dan kembali memilih Abdul Razak sebagai wakilnya. Pilihan wakilnya ialah Abdul Razak karena sangat paham dan menguasai jajaran birokrat pemerintahan lokal. Itu kenapa sosok Abdul Razak sulit tergantikan. Lalu pusat pemerintahan Residen Ar-Razak pindah ke Lahat, sedangkan gubernur muda Sumsel pindah ke Lubuk Linggau. Hal ini dilakukan guna memecah konsentrasi pengungsian itu, tidak lain mempertahankan kemerdekaan RI di Sumatera Selatan. Setelah peristiwa ini kembali bergejolak perlawanan kemerdekaan seperti agresi Belanda ke-1, Perang 5 Hari 5 Malam, agresi militer Belanda kedua yang mengharuskan kedaulatan Abdul Razak kembali ke marga-marga guna menguatkan perjuangan di tingkat lokal. Perjalanan hidupnya pun cukup panjang. Abdul Razak, pahlawan yang jarang disebut namanya, wafat 17 Maret 1982 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Bukit Siguntang, Palembang. Demikianlah sahabat tiga laki, informasi tentang Abdul Razak, pahlawan yang jarang disebut namanya dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu perjuang Homring yang lahir dari Desa Rasuan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan juga jangan lupa dibagikan kepada saudara-saudara, teman-teman, dan sahabat-sahabat Anda. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.